Red Triple. Betul. Dan Red Triple itu kalau dibilang Karinanya tuh udah tamat ya. Jadi dia memang menggunakan Karina udah bagus banget, udah aman banget. Dan sekarang ada user Karina juga yang diambil ternyata untuk RRQ Sena. Apakah RRQ Sena suka Karina? Atau mungkin lebih tepatnya RRQ ini memegang teguh assassin sebagai junglernya. Dan ada yes, Octa, Don, Pranata, Slowly dan juga Bear. Tidak ada violence? Tidak ada violence. Wow, satu player yang violence dia lumayan veteran, ya lumayan berpengalaman dan setahu gua dia short call-nya. Tapi ini untuk Geek Sled Junior ada Elzura, Adam, Renesmee, Exort dan Rapture ya. Ini dengan line up yang sama dengan yang kemarin ya. Yes. Harusnya ini dengan beberapa pemain senior yang ada, bahkan Adam, Rapture, dua-duanya dari MPL yang kita tahu. Kita bisa melihat Elzura juga bahkan ini kemungkinan mereka akan bawa pengalamannya mereka. Mungkin untuk adaptasi ya 3 match awal udah cukup kali ya. Iya. Bisa dilihat nanti di game kita yang pertama ini. Cuman ngomongin tidak ada violence, Bear. Di sini sebenarnya debutnya dia berada di MDL. Karena kita tahu Bear diambil dalam tanda kutip dari public dan ternyata bisa langsung bergabung ke RRQ Sena. Berarti tandanya manajemen dari RRQ Sena melihat potensi dari Bear dan akhirnya diturunkan untuk berhadapan dengan Big Farm Junior. Dan mereka terutama untuk Bear-nya sendiri dapat tantangan dari pemain sangat berpengalaman yaitu Rapture. Benar. Dalam scoutnya ya udah ngelihat juga. Dan first pick ke arah Fredrin. Oke. Dengan kedua marksman yang paling on meta sekarang Wan dan Kari yang sudah dibuang. Blow Joy juga udah dibuang, berarti melepaskan ke arah Yif yang sebenarnya masih ada. Kaja juga udah dibuang. Ya, menarik melihat dengan adanya Selena yang tidak boleh bermain. Cukup jarang juga untuk kita lihat dan Coach Han yang juga ini adalah duel mantan sepertinya ya. Duel mantan. Han pernah melihat Slowly, pernah mengasuh Slowly di DNS dan kali ini harus berhadapan. Dan tadi sempat dibahas oleh Lim Kocul juga tidak adanya Yif di band. Langsung diamankan oleh teman-teman RRQ Sena bersama dengan adanya Moskov. Wah, Moskovnya itu nyaman kayaknya sih, cepet banget diambil karena memang Moskov sekarang on meta juga. Dia salah satu marksman yang bisa sangat berfungsi dengan 3 item utama dan spellnya itu loh yang membuat dia bakal strong banget. Sementara kita melihat 2 pick langsung kali ini dari RRQ, Mamang Rave ini bisa pick 2 hero. Menarik sebenarnya kalau memang udah ada match di midnya. Mungkin RRQ juga bakal munculin untuk mid lane. Tapi Chow ternyata menjadi pilihan bersama dengan Cloud. Gak mau sampai hero-nya Pranata keburu di ban begitu aja. Dan yes, Pranata juga masih segar di ingatan kita di season lalu begitu perkasanya. Bersama dengan dulu masih ada Psycho yang turun ke MDL. Ada Violence juga. Dan membawa ke RRQ ini menjadi peringkat ke-4 atau ke-5 ya di MDL season ke-6 kemarin. Benar. Dan Kadita langsung diamankan di pick ketiganya. Bisa menggunakan konsep double roam, tapi kalau misalkan sudah ada gift, kemungkinan Kaditanya bakal ditaruh di roamer nantinya. Menyimpan jungle dan juga experience-nya untuk phase yang kedua. Ini membuat RRQ bisa target nih untuk bandnya. Nah, nih kalau dilihat-lihat ya, hero-hero yang bisa mengguncang Chow dan juga Kadita ada di tangan kedua tim ini. Menandakan bahwa mereka kan saling jual beli serangan dengan surprise yang ada. Kejutan-kejutan yang dimiliki, Flicker the Way of Dragon, teori ancaman bisa datang terhadap sosok Renesmee atau bahkan ke arah Elzura. Begitu juga sebaliknya dengan Rogue Wave yang dimiliki, bisa untuk memberikan pressure tambahan terhadap Pranata dengan Cloud-nya. Benar-benar dia bisa nungguin Cloud-nya masuk nanti di bagian belakang langsung di counter dengan Petrify, dengan Breath of the Ocean. Banyak banget lah yang bisa nge-counter Cloud-nya ini ketika masuk. Tapi Yif-nya akan sedikit bermasalah nanti kalau memang ditabrakin terus sama Cloud. Kita tahu Battle Mirror Image bisa banget in out nanti di dalam real world manipulation. Last band dari Geek Sled Junior. Valentine kah untuk midnya atau Farsha? Hero-hero mid sih harusnya. Ini kalau misalnya ada Valentina yang diamankan oleh RRQ Sena, bakal ada 2 reward manipulation, tapi ternyata Fanny yang tidak boleh muncul. Iya. Jungle untuk Slowly yang nggak boleh main. Tapi ada head to head antara Don dan juga Adam sama-sama explainer yang bakal memberikan pressure. Tadi kalau misalnya kita udah lihat juga sebelumnya dari head to head player
memang kedua player ini jujur masih diunggulkan dengan Aredon dengan perbedaan hero-hero yang dia punya. Gak menutup kemungkinan ada Benedetta juga yang bisa dipick oleh Don. Benar. Untuk apalagi ada Jeff kan. RRQ Sena Martis menjadi band yang cukup bagus sih. Kalau emang mau di band Langsung di band. iya, karena anti CC kan kita tahu ada Chow, ada Fredrin yang mengandalkan sisi banget, itu bakal susah. Tapi ya dua pick sisanya dari kedua tim diawali dari Gig yang kali ini bakal mau munculin XP-nya dulu, mungkin jungle-nya disimpan buat last pick atau di jungle dulu bahkan XP-nya yang disimpan. Oke, di sini sepertinya Thought Call ada di tangan Han dan juga Rapture. Terutama sebagai kapten timnya Rapture memberikan instruksi pada teman-temannya Akai. untuk memilih hero juga, dan ada Akai yang menjadi pilihan untuk teman-teman Geek Slate Junior. Bisa menjadi posisi jungler. Kemungkinan besar jungle sih karena udah ada Kadita Yif juga. Yep, bakal bermain lebih objektif dengan adanya heavy spin yang nantinya dikeluarkan untuk mengamankan turtle ataupun lord, karena kita tahu tadi berdasarkan statistik memang Geek Slate Junior lumayan kesulitan untuk mengamankan objektif netral, terutama turret pun juga demikian. Dengan adanya Moskov sepertinya bisa ada bantuan tersendiri dengan attack speed yang dia punya. Dua hero yang bakal diamankan oleh RRQ Sena bakal jatuh. Fredrinnya bisa XP, bisa jungle sih sebenarnya. Ada Chow juga yang masih fleksibel dan Grok. Wow, super flex nampaknya. Valentina diambil karena memang tadi nggak di ban juga ya. Untuk mid lane-nya masih bisa ngambil reward manipulation, bisa ngambil heavy spin, bisa ngambil rock wave. 3 skill penting lah yang enak banget buat dicuri nanti. Oke, ini peran ada di tangan Valentinanya, akan ada di tangan Okta, mantan pemain dari Aura Blaze. Kini udah berpindah ke arah RRQ dan ada Tamus muncul untuk Geek Slate Junior. Ini Tamus XP lane sih harusnya ya. Dan match up-nya bakal menang. Siapapun yang ngisi XP lane, entah itu Chow, entah itu Grok, entah itu Fredrin, bahkan dari tiga-tiganya ini bisa di rotate semua. Mungkin Fredrin untuk romer udah jarang ya, tapi kemungkinan memang potensi paling besar Fredrin ada di jungle. Dan yes, Fredrin ada di jungle. XP lane-nya diisi sama Grok. Tadi gue sempet mikir Groknya bisa di jungle nih, karena dia punya immune kan. Jadi kontes retribution nanti ditantel lumayan enak. Oke, dengan hero-hero yang udah dipilih, tanggung jawab besar sebenarnya bisa dibilang ada di tangan Okta dari RRQ Sena. Sedangkan dari Geek Slate Junior, mereka mengandalkan pick off terutama dari Rapture. Teman dengan Kadita dan teamfight yang dibuka oleh Extort dan juga Elzura nantinya akan memberikan keleluasaan bagi Renesmee dan juga Adam, memberikan damage maksimal terhadap teman-teman RRQ Sena. So, kita bakal masuk ke arah match kita yang ketiga pada hari ini, MDL season yang ke-7 Esports for Everyone, dimana grup A menjadi grup yang sangat-sangat keras, dengan grup yang penuh dengan tim-tim yang pernah bermain di MPL. Iya. Dia under tim MPL juga. Oke, untuk start dari buff pertamanya, keduanya sama start dari orange buff. Jadi patternnya kemungkinan ya bisa nabrak bisa enggak, tergantung sih. Tapi kalau memang dilihat pattern umum dari startnya kayaknya enggak nabrak. Dan Tamus dari Adam yang udah nge-cut wave kali ini langsung masuk invasi ke arah jungle yang akhirnya bisa nge-trigger satu retribution dan vengeance pun. Mau tidak mau digunakan, Adam dalam masalah kali ini, namun Bir harus tumbang duluan. Adam pun menyusul, kali ini bakal Don datang dari belakang dan Rapture menjadi korban kedua. Kerusuhan di menit yang pertama membuka celah bagi Extort untuk bisa mengamankan satu purple buff yang slowly masih bisa mengamankan hal tersebut. Lihat Okta memberikan pressure, bahkan flicker dengan juga Jet Kundo membuat Extort seperti terjepit, tidak bisa kemana-mana dan akhirnya ditumbangkan oleh Slowly. Retry-nya nggak kepencet atau gimana, padahal dia punya retry dan Slowly-nya tadi nggak ada retry. Dia udah di trigger retry-nya di orange buff. Tapi ya kita move on dulu dari purple buff yang tadi coba diinvasi. Geek Farm kali ini mainnya kasar banget sih. Dari awal mereka langsung invasi. Tamus yang unggul dari segi cut wave minionnya udah langsung datang, tapi RRQ nggak tinggal diam, dibalas juga. Oke, mencoba untuk melakukan hal yang sama, tapi wild charge dari Don membuat tadi Extort seperti mengalami kesulitan, bahkan masih level 3. Satu retribution tadi dikeluarkan oleh Slowly untuk mengamani satu purple buff. Malahan ditambah dengan Extort yang tumbang, keuntungan besar ada di tangan RRQ Sena. Nggak sampai di sana, karena lihat bagaimana Rapture mencoba memimpin rekan-rekannya untuk bisa memukul mundur RRQ Sena. Wow, ini bagus banget sih, agresivitas dibalas dengan agresivitas. Mungkin dengan satu misplay dari Exort yang langsung dibayar lunas tadi sama teman-teman RRQ, dibalikin semuanya. Sementara untuk
XP lane. Don tahu dia kalau match up pukul-pukulan sama Adam dia bakal bonyok. Jadi dia bermain dengan cut wave ke bagian belakangnya langsung join dan turtle pertama dikuasai oleh RRQ secara free. Ya, dan di sini walaupun menang laning ya dari Adam, tapi bisa dibilang ketika Adam tadi melakukan satu inisiasi ke arah orange buff dan dia ditumbangkan, dia belum berani lagi untuk melakukan hal yang sama untuk kali kedua. Dan bahkan dia belum mau melakukan rotasi ke arah mid lane-nya saat dia udah level 5 sebenarnya, udah punya Inferno dan meninggalkan Dawn begitu aja dan membiarkan Dawn dengan gerobaknya. Baru Adam mencoba untuk mencari-cari momentum yang tepat. Sedangkan di bagian atas sana udah ada sosok Okta yang bakal coba untuk lebih cepat clearing minionnya dan membantu rekan-rekannya, terutama membantu Pranata di area bot lane. Sebenarnya mungkin turtle kedua nanti ya yang akan dihitung jadi fight besarnya. Karena untuk sekarang paling kembali ke fight pattern jungle masing-masing. Dan kalau dari Geek Slate mungkin gimana pattern jungle-nya udah nggak punya jungle sama sekali. Dan invasi kali ini ke arah top lane. Oke, kali ini Petrified dan juga Rowet mengarahkan ke arah Bear. Ada reward manipulation, tapi Elzura masih bisa dihindari. Dan reward manipulation kopian dari Okta membuat dari Renesmee dalam ancaman. Satu hit. One last hit. Renesmee masih bisa mundur ke area belakang. Oh, bagus banget sih decide dari Okta juga ketika dia ngeluarin reward manipulation curian. Itu bisa banget untuk memukul mundur Moskov. Dan kalau seandainya timingnya lebih cepat lagi 1 detik aja, bisa ditumbangin dari Moskovnya karena dia udah nge-trigger Abyss Walker-nya. Ya. Untuk emblem mungkin dari kedua jungle-nya ini sama, semuanya full dari Battle Spell cooldown dan ada damage to monster juga untuk mempercepat jungle-nya. Masih ada kerusuhan yang dibangun, slowly unggul level, tapi lihat bagaimana Bear juga dah hadir untuk memberikan pressure-nya. Karena siapapun yang terculik nantinya oleh Bear akan menjadi santapan lezat bagi Slowly atau bahkan Pranata itu sendiri. Apalagi detik-detik turtle yang kedua bakal muncul sudah hadir. Coba untuk diusir aja, exort di tangan Bear, tapi lihat bagaimana Rowave masih bisa digocek tapi tidak ada Spear of dari Renesmee mengejar ke arah Bear, tapi turtle akan jadi fokus dan reward manipulation ada 2 kali ini bisa diamankan turtle oleh Slowly, tapi lihat bagaimana reward manipulation asli dari Elzura memaksa Okta untuk mundur ke area belakang dan lihat bagaimana Adam mencoba untuk melakukan satu penetrasi dengan ada flanking yang dia lakukan. Belum bisa mendapatkan 1 poin kill dengan Inferno yang dikeluarkan, tapi Rapture juga belum bisa mendapatkan Slowly di garis depan. Wah, nyaris banget nih. Kalau tadi dia dapetin kill itu kompensasi yang mahal banget, tapi ternyata kali ini Gold masih diungguli oleh RRQ Senna. Kita melihat dari segi itemnya, Heptasis menjadi item pertama untuk Grok dari Don karena dia hack and dry juga. So damage dari Grok ini harus benar-benar diperhatikan. Seperti Yves mungkin ataupun Moskov ini bisa menjadi target utamanya dia nanti. Tapi kalau kita lihat di compare sama XP lane lawannya Tamus, first item Corrosion Sight. Ini untuk nambah utility juga. Dia bisa ngasih efek slow dari basic attack-nya dan attack speed-nya juga yang lumayan kencang. Ya, dan menarik kalau misalnya kita lihat dari Elzura, dia langsung buat ke arah Ice Queen One. Membutuhkan efek slow yang sangat-sangat diinginkan oleh teman-teman Geek Farm, Geek Slate Junior, supaya ada impact dari RRQ Senna yang nggak bisa mundur lebih cepat. Tapi di bagian atas seperti bakal ada kerusuhan yang terjadi dengan adanya Rowave ini keluarkan oleh Rapture mengejar ke arah belakang Okta dengan IMU ke arah satu Wave Dragon. Malahan kali ini tembok menjadi sahabat dari Exort dan juga dari sosok Renesmee membuat dari Okta pun tumbang. Gak sampai di sana karena lihat bagaimana Exort mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi Renesmee yang memberikan damage nggak cukup karena Exort akhirnya menjadi tumbal kedua dari pertarungan antara kedua gold laner dan juga dari Slowly. Free hit sih dari Pranatanya. Dia bisa ngasih basic attack-nya dengan nyaman banget. Dan bahkan spellnya nggak ke-trigger. Wir udah coba untuk Dwarf Dragon tadi ke arah Renesmee biar dia nggak bisa ngasih follow up damage. Tapi sayangnya ada reward manipulation yang ngasih dia efek slow. Dia susah banget tadi untuk jalan keluar. Sempat kena efek immobilize juga dari pinggiran reward manipulationnya. Dan tetap harus tumbang juga tadi satu player dari teman-teman RRQ. Tapi itu nggak masalah. Pertukarannya 2 bayar 1. Dan bahkan plus 1 outer turret juga yang diamankan oleh Pranata. Ini membuat dari RRQ Senna makin kuat lagi. Conceal dan Way of Dragon ke arah belakang. Adam dalam ancaman memilih untuk melakukan satu serangan dengan Inferno ke arah depan bersama dengan Freddy. Tapi Don Wajah sama dengan Flicker. Ada reward manipulation yang dibuka menjaga penetrasi. Happy spin. Pranata nggak bisa kemana-mana lagi. Tapi lihat bagaimana sosok Adam akhirnya ditumpangkan oleh Okta. Membuat akhirnya 2 hilang dari Geek Slate Junior plus Turtle yang ketiga. Perfect turtle untuk RRQ, namun di bagian top lane
Ya, Renesmee dengan split push-nya ya udah nggak terhindari lagi. Tapi kompensasi yang besar banget mereka dapetin mid lane-nya. Otomatis Vision akan lebih terbuka lagi, invasi ke arah jungle mungkin aja dilakukan oleh RRQ Sena lebih agresif lagi. Apalagi perbedaan dari level ya udah kelihatan banget. Pranata sekarang free hit untuk bisa melakukan satu serangan ke arah inner turret di bagian bawah. Ada Adam yang mencoba untuk mengcover, tapi di sisi lain di bagian tengah sana dengan tidak adanya outer turret ini membuat dari Gigsled Junior terutama bagi Exort mengalami sedikit kekacauan karena dia bakal susah untuk farming. Dan lihat aja perbedaan level yang signifikan, Slowly makin berani untuk mengejar ke arah orange buff yang ada. 2 level, ini bahaya banget sebetulnya. Jangan sampai orange buff-nya diambil lagi dan yes, Retribution masih bisa diamankan oleh RRQ. Oke, tapi ada heavy spin dari Exort memukul mundur Octa dan juga Bear. Rupture? Tapi Rapture langsung terculik dengan ada dua Dragon kali ini ke arah Adam. Adam mencoba untuk menyelamatkan diri dengan Inferno dan juga Vengeance yang dikeluarkan Renesmee. Begitu pre-hitnya memberikan assist yang baik terhadap Adam. Inferno-nya masih aktif, tapi lihat Octa dengan dia memiliki satu heavy spin yang di-copy membuat dari Exort akhirnya merasakan ultimate-nya sendiri, bahkan double kill untuk Slowly mengakhiri pertempuran barusan. Wow, counter initiate yang bagus banget. Octa dengan heavy spin curian dan pas banget di situ ada tembok dari Dawn. Itu langsung dipepet 2 target, sementara ada damage yang bisa masuk juga dari Pranata, ada dari Slowly juga. Pokoknya semuanya ada di posisi sana dan bisa ngasih follow up damage. 3 bayar 1 tadi ya, berarti ini rugi juga untuk Gigsled Junior. Mereka harus punya tempo yang lebih bagus lagi nih sekarang dengan Golden Staff yang sudah diamankan oleh Renesmee. Ini masih belum cukup, dia butuh 1 item lagi kalau memang mau jadi DPS yang benar-benar cukup banget dari segi damage-nya. Demon Hunter Sword mungkin yang bakal jadi jawaban. Tapi jawaban dari Harekeshana adalah menginvasi ke area Lord kita yang pertama. Bear di sini bermain sangat apik sekali, memberikan zoning out terhadap Adam supaya nggak bisa masuk terlalu dalam. Tapi di sisi lain dengan adanya Lord yang kali ini bakal coba diamankan, Rapture tiba-tiba hadir, tapi sayang nggak ada yang bisa dieliminasi olehnya. Bahkan Octa melakukan 1 heavy spin, Adam terjepit di ruang nostalgia dan membuat Adam seperti bakal kesulitan. Tapi masih ada Inferno dan itu dia heavy spin yang asli dikeluarkan oleh Exort, membuat dari Slowly hadir dan blessing 2 dari Pranata masuk ke arah belakang, membuat 2 member dari Gigsled Junior hilang. Bear masih melobi dengan Way of Dragon dan lihat bagaimana Slowly mengejar ke arah belakang. Renesmee hadir tiba-tiba dibantu dengan Way Manipulation dan Bear akhirnya hilang begitu saja. Ditambah dengan Renesmee hilang dan tambah lagi White Charge membuat rata. Gigsled Junior tidak bisa bernafas lega. Wipe out dari Gigsled Junior, best turretnya terbuka. Tapi masih ada pasif dari turret, yes, udah ke trigger, masih aman. Masih bisa di defense juga mungkin di bagian top lane-nya. Sementara Lord yang didapatkan oleh RRQ Sena langsung mengarah ke arah bottom lane dan bottom lane akan hancur tanpa harus di-push juga. Sementara untuk keuntungan berganda kali ini dari RRQ yang sering banget didapetin. Keuntungan dari goldnya berbeda sekitar 9.000 gold di menit 10, ini bukan angka yang bagus. Dari segi item, Moskov masih kekurangan 1 itemnya lagi yaitu di Hunter Sword. Tapi kalau dia mau skip pun dia butuh Wind of Nature juga yang untuk counter posisi dari Pranata nanti yang udah dapetin power spike dari itemnya. Dan menariknya Pranata sebenarnya gak dapetin 1 point kill, tapi kehadirannya ini berbahaya banget. Tambah dengan Lordnya sudah mulai hadir di lane of down menuju ke area bawah sana, memaksa dari Gigsled Junior punya ekstra kerja keras untuk menghentikan laju Lord tersebut. Dan praktis tersisa tinggal base turret yang masih tersisa di 3 lane yang berbeda. Ini membuat dari Giggs sepertinya punya PR besar banget. Octa di sini juga gua rasa dia nggak melulu soal reward manipulation, heavy spin yang dia bangun dari kopi yang ke arah Exort itu bahaya banget. Seal udah mulai dibuka, kali ini Rapture coba maju ke depan tapi gak kena siapa-siapa. Dan bahkan throw wave yang dikeluarkan miss total dan membuat dari arah Kisena makin berjaya lagi, makin tetap memberikan pressure-nya terhadap anak-anak Slade Junior. Mungkin defensif ya, karena fokusnya tadi untuk clear ke arah minion doang. Karena kalau memang dia mau dapetin kill, Petrify-nya pasti dipencet. Petrify, ada Breath of the Ocean, di follow up sama Rock Wave. Itu udah paling enak banget lah dari Kadita untuk nge-pick off. Cuman mungkin ya memang nggak mau terburu-buru untuk reset dulu. Mereka santai lagi, mereka farming lagi. Yang penting best startnya masih aman semua. Dan di sini Octa juga nggak terburu-buru untuk melakukan INU ke arah heavy spin ataupun ke arah reward manipulation, masih menunggu momen yang tepat. Dan bahkan lihat di bagian bawah sana Rapture
keluar, mencoba menyelamatkan diri dengan Rowe walaupun ada 2 Dragon, tapi lihat Elzura melakukan satu reward manipulation, masih cukup sulit Pranata. untuk membackup dan backup Pranata dengan Blazing Duetnya, mengejar ke arah Exor, mengejar ke arah paling belakang, tapi Adam harus menerima semua gempuran yang dibangun oleh Arkisena. Wah, ini ruptur yang terciduk tadi yang di arah rumput kelihatan nampaknya sama Don, langsung di wall charge dan ada Bear juga di kondisi tadi bisa ngefollow pakai Real Dragon. Hampir bisa selamat tapi sayangnya udah nggak bisa nafas lagi. Exor menerima setiap damage yang ada. Bahkan bonus yang didapatkan oleh Arkisena, mereka ngamanin satu base turret dan mereka berbondong-bondong maju ke area Lord yang terbuka lebar. Lord Enhance di sini bisa saja menjadi jaminan untuk memenangkan game pertama. Apalagi kalau kita lihat Big Flag Junior, mereka mencoba untuk memajukan cita-cita minion di bagian atas yang dipimpin oleh Renesmee. Oke, sebenarnya dari defensifnya mereka masih punya Yip loh. Mereka masih punya Kadita juga untuk high groundnya. Mungkin tergantung itemnya nih. Kalau misalkan dilihat dari segi item, Rapture, kalau memang dia udah punya satu item tambahan ya jadi Swan ini udah lumayan enak nih ke arah Cloud yang memang dia belum punya defensif dari segi magicalnya, dengan catatan ketika masuk ke arah Pranata itu bisa di follow juga sama temannya siapapun itu. Kalau misalkan bukan Pranata, Okta pun bisa menjadi target kok, karena ya kita tahu lah dari Valentin juga dia nggak ada defense magical. Perbedaan level doang nih yang membuat damage-nya nanti lumayan signifikan. Tapi Lord sudah datang ke arah mid lane. Semuanya tergantung posisi dari Elzura. Ya, sama dengan Okta kali ini udah punya Winter. Dan bahkan reward manipulation dari Elzura udah mulai dibuka. Dan lihat Okta udah nge-copy ke arah sana slowly. Kehilangan immortality-nya. Dan bahkan Adam tanpa dugaan bisa dihilangkan dan slowly terjebak di sana. Nggak bisa bertahan lebih lama. Tapi imbasnya adalah satu inner turret. Inhibitor turret yang udah dirontokkan menuju ke area atas sana. Atas bakal coba untuk diselesaikan oleh Pranata. Masih mencari finishing touch yang tepat. Dan lihat bagaimana Bear dengan ada jet punto, tapi ini ada Watas yang dikeluarkan. Lihat Renesmee gak bisa bertahan lebih lama karena Blazing 2 dari Pranata. Dia bagian atas sana, Exor yang hilang plus satu base turret bisa diselesaikan dengan sangat baik oleh Pranata. Wow, game yang cukup cepat bisa dibilang, bukan game yang terlalu lama juga. Dari RRQ mendominasi sejak awal. Mungkin di awal banget satu misplay dari Exor yang dimana dia nggak pakai retributionnya buat dapetin purple buff. Itu menjadi momen penting banget. Dan RRQ melihat agresivitas dari Geekslate, mereka nggak tinggal diam. Mereka masukin jungle-nya balik, dimana Don juga udah selesai dari cut wave minion dan dia level 4 duluan. Bisa langsung invasi dari awal, bahkan slowly is not slow. Full power team fight, RRQ menguasai game 1. Ya setuju sih, dimana slowly slow but sure. Enggak ada slow-slownya sih dia. Oh enggak ya, Enggak, ini slow but fast ya. ganti nama dia fastly. Faster ya. Jadi agresif tuh, aggressively boleh. Dan ini udah cukup banget untuk memberikan presence yang tepat. Dan untuk itemnya berjalan 14 menit. Jadi Pranata memang udah full item ternyata Lim. Iya Pranata. Ya dia nggak tumbang sama sekali dan akhirnya ternyata dia dapetin 2 kill tadi di momen-momen akhir ya, karena sampai dia nge-push ke arah inhibitor atau base turret terakhir di bagian bottom lane itu nggak dapetin kill dia. Dan full item, full attack item juga, nggak ada defensive item sama sekali. Athena Shield juga belum dibuild, yang makanya tadi sempat gua notice kalau Rapture bisa nih kalau memang mau ngeflank nanti ke arah Pranata. Tapi ternyata Pranatanya nunggu banget sampai Rapture-nya muncul atau dia ada di posisi yang nggak mungkin dijangkau sama Rapture, baru dia maju dengan Genius One dan juga Clock of Destiny. Sementara sepatunya juga untuk magic penetrasi. Rapture masih belum bisa dapetin kill. Ini lumayan rugi sebetulnya. Dan untuk mid lanernya Elzura memaksa Yves-nya harus dengan satu brute force untuk defensifnya karena terlalu banyak yang invasi. Ada Cloud, ada Valentina juga yang dia suka banget nge-copy reward manipulation untuk nge-all in langsung. Kalau reward manipulationnya di copy sama Okta, damage itu akan lebih sakit. Karena item damage dari Okta ini lebih jadi. Dia punya Clock of Destiny, Lightning Transient, Divine Glaive, dan ada satu defensif juga dari Winter Transient yang bisa menghindari entah itu hit dari Renesmee ataupun reward manipulation dari Elzura. Iya. Makanya sosok brute force ini untuk menambah movement speed juga ya. Tapi dari slowly sendiri dia hanya tumbang satu kali. Itu pun yang tadi tuh dibawa Di ke pojok. atas, iya. Dibawa ke pojok sama Akai. Immortalnya juga pecah. Tapi dengan tumbangnya satu kali ini, dengan itemnya juga udah jadi, dia respect terhadap Renesmee dengan dia membuat Blade Armor dan bahkan
dengan Radiant Armor ini membuat dari Elzura ya kalau mau ngejar ke arah slowly ya lumayan PR juga kan, dari itemnya juga belum jadi. Dan tadi kalau nggak salah Elzura ini nggak jadiin sepatu dulu, dia langsung buat ke arah Ice Queen One karena memang keadaan kondisi dari Gigslade Junior ini nggak lagi mumpuni banget untuk bisa menyerang balik, sehingga butuh reward manipulation dengan sosok Ice Queen One untuk memberikan efek slow. Benar. Entah, bahkan bukan hanya reward manipulation, dari void kristalnya aja itu udah ganggu banget. Itu buset, patah kaki kayaknya, itu udah kagak bisa bergerak sama sekali. Slownya parah banget tapi emang dari Yves ini. Dan post game bisa kita lihat Pranata menjadi rich guy. Ya balik lagi karena Pranata nggak tumbang sama sekali, dia dapetin landing stage yang nyaman. Okta jadi the carry-nya karena sering nyuri reward manipulation, sempat nyuri rock wave juga tadi, makanya source magical yang diberikan gila banget, 72.000 total ya, hampir 73. Slowly yang menjadi sandbag, satu-satunya frontliner yang memang menjadi bait. Karena kalau Chow dan juga Groknya lebih ke nyari momen, nungguin pas timingnya baru mereka masuk. Dan untuk Okta sama menjadi Forgotten One juga. Jadi dia the carry dan juga Forgotten One. Ya dua title penggendong handal lah untuk di game pertama kita. Dari segi poin kill 3 kali lipat loh. Ini Gig dapetin 7 kill dan RRQ 21 kill. Ya ini 3 kali lipat, bukan sesuatu yang bagus. Sementara untuk kita lihat dari goldnya juga bedanya hampir 12.000 nih tadi di close game di game pertamanya. Otomatis early yang memang galak banget dari Gig tadi cuman bisa sampai early doang. Ternyata mid bahkan nggak sampai late gamenya udah dikontrol habis sama teman-teman dari RRQ. Dan bahkan untuk ngomongin early game tadi yang sebenarnya nggak kuat-kuat amat dari Gigslade Junior ya, karena langsung di counter lagi. Yang dibuat kerusuhan oleh Adam, ternyata Adamnya juga bisa ditumbangkan, Exort juga kira di pressure juga, Rupture juga tadi tumbang di awal. Iya, Rapture juga ikut. Dan memang untuk MVP kita jatuh ke tangan Okta, well deserved banget dengan 6-1-11 team fight participation 81%. Yang membuat dari Okta di sini layak sih untuk berada di MVP di game kita yang pertama. Berapa kali dia nge-copy ke ultimate penting, reward manipulation, heavy spin, dan itu nggak melulu. Biasanya rata-rata publik kita lihat ya, Lim, tuh kayak ada gift nih, ambil aja reward manipulation, padahal nggak melulu soal itu. Tinggal bagaimana situasi dan kondisi yang dibutuhkan. Nggak selalu kita membutuhkan reward manipulation. Dan bahkan heavy spin yang dikeluarkan oleh Okta tadi berjalan sangat-sangat apik. Benar, dapetin 2 target penting, dipas banget Grok.